Halo semuanya, selamat datang di SP Insight. Jadi pada video kali ini ya kita bertemu lagi di materi bilangan masih, tapi mengkhusus kita akan membahas tentang ya ini gambar ini, pecahan. Khususnya membandingkan bilangan pecahan. Jadi yang baru bergabung ataupun baru menonton video ini, silakan lihat dulu di bagian video-video yang lainnya supaya nanti nyambung dengan apa yang kita bahas hari ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu supaya nanti dalam belajar apa yang dipelajari bisa terus diingat dan gampang dimengerti. Kalau sudah siap semuanya, kita langsung saja mulai pembelajaran hari ini. Tentang pecahan, ya. Sudah tidak asing ya dengan kata pecahan pastinya. Nah, seperti gambar ini. Ini kemudian ketika dibagi dua, ketika kita ambil yang bagian ini saja, ya yang saya arsir ini semua ini ya, itu namanya 1/2, satu bagian dari dua keseluruhan. Kemudian untuk yang ini ketika dibagi 3, ketika diambil satu bagian itu namanya 1/3. Kemudian ini adalah pecahan 1/4 ketika diambil satu dari 4 bagian. Begitu pula yang ini 1/5, kemudian yang ini 1/6, kemudian 1/8 maksud saya, kemudian ini 1/10. Itu pecahan ya, ketika yang diambil dari keseluruhan bagian. Kemudian contoh lain, nah ini misalnya punya pizza segini, kemudian dibagi menjadi 8. Sudah, ketika diambil satu bagian, ya satu bagian ini sudah diambil, sisanya lagi berapa? Tinggal dihitung saja sisanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sisanya ini adalah 7/8. Berarti yang diambil di sini adalah bagiannya 1/8. Itu sudah diambil. Jadi seperti itu ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke lebih lanjut, nih kita cocokkan dulu ini jawabannya yang di dalam soalnya. Ya, yang diminta adalah tentukan bentuk pecahan dari masing-masing gambar ini. Contohnya yang ini. Ini 3/4. Ini karena ada 3 dari 4 pizza. Jadinya 3/4. Terus untuk yang ini, kita mulai dari yang ini ya. Hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dari 8. Berarti lihat di sini 4/8. Ya. Ini bagiannya adalah 4/8. Nampaknya ini ya. 4/8. Ini punyanya ini. Dah. Terus yang lainnya. Ini hitung 1, 2, 3. Berarti ini adalah 3 per, hitung keseluruhan. 3/6. Yang ini punya. Sudah? Yang lainnya, nah ini gampang sekali. 1 dari 2 bagian, berarti 1/2. Dah? Ini 1/2, kita tuliskan di sini, kemudian ini 3/6. Ini 4/8 ya, terus yang ini hitung saja 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari, hitung semuanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 5/8. Ini 5/8. Punya yang ini. Ya. Terus yang terakhir sudah pasti 5/10. Tinggal dihitung saja ini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu ya. Tinggal berapa bagian yang diambil per keseluruhan. Atau berapa bagian sisanya per keseluruhan dari yang ada. Sudah? Kita masuk ke konsepnya. Dalam pecahan, nah apa yang disebut pecahan? Pecahan adalah susunan bilangan berbentuk A per B. Nah, di mana A itu disebut pembilang ya, yang bagian atas ini pembilang, kemudian yang di bawah disebut penyebut. Di mana A dan B itu adalah anggota dari bilangan bulat dan nilai B tidak boleh sama dengan 0. Karena ketika 0 nanti tidak terdefinisi jadinya. Sudah? Ada beberapa jenis-jenis pecahan yang perlu saya kenalkan ya pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada namanya pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya
anggota bilangan bulat dan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 sesuai dengan konsepnya. Dia pecahan biasa ya tulis biasa saja, misalnya 3/2, terus 1/3, misalnya 5/2, dan seterusnya. Pecahan biasa ya. Terus yang selanjutnya ada namanya pecahan murni. Nah, pecahan murni adalah pecahan mengkhusus dari pecahan biasa, di mana pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan EPB dari pembilang dan penyebut adalah 1. Ingat kembali tentang EPB ya, faktor persekutuan besar. Contohnya seperti ini. Pokoknya pembilang harus lebih kecil dari penyebut. Contohnya adalah 2/3. Nah, ini cari EPB-nya pasti 1. Contoh lain lagi misalnya 5/7. Intinya tidak bisa membagi ya. Itu namanya pecahan murni. Contoh lain lagi misalnya 11/3. Nah, ini tidak termasuk ya karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Bukan. Masih ada lagi contoh-contoh yang lainnya. Silakan bisa dicari ya. Jenis pecahan selanjutnya adalah ada namanya pecahan campuran. Yang namanya campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bagian dari pecahan murni. Pecahan murni yang ini ya. Dah, contohnya 2/3 seperti itu. Ini bagian bulat, ini bagian pecahannya. Contoh lain lagi 1/4. Nah, seperti itu. Contoh lain lagi bisa 1/7 gitu misalnya. Bisa. Atau yang lainnya. Itu pecahan campuran ya, ada bagian bulat, ada bagian pecahan murninya. Selanjutnya ada desimal. Kalau desimal itu identik dengan koma ya, pecahan dengan penyebut 10 berpangkat positif dan dituliskan dalam bentuk tanda koma. Contohnya seperti ini. 0,1. Contoh lain lagi 0,20. Terus 0,25. Nah, seperti itu. Dah, yang lain bisa 0,101 dan yang lainnya. Terus ada lagi 2,1. Nah, yang penting ada koma, itu pasti namanya bentuk pecahan. Dah, kemudian kalau dihitung ya, dilihat dari komanya ya, ada berapa angka di belakang koma, itu menandakan penyebut 10 berpangkat banyak bilangannya. Kalau yang ini 1, berarti nanti penyebutnya dia menjadi 21/10⁻1 seperti itu ya. Kalau yang ini misalnya 2, dah ini menjadi 20/, ini ada 2 berarti 10/2 seperti itu ya. 10/2 berapa jadinya? 20/100. Kalau ini ada 3 bilangan berarti bilangan ini per 10/3 atau per 1000-nya. Seperti itu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya di contoh soalnya. Selanjutnya bentuk persen per mil. Nah, kalau persen itu artinya pecahan per 100. Lambangnya seperti ini kalau persen. Contohnya gini, 25%. Gampang saja, 25/100. Bentuk yang lain bisa ya, kalau per mil berarti pecahan per 1000. Lambangnya seperti ini. Ada 02 di bawah, kalau ini 1. Misalnya seperti ini, 30/mil. Itu artinya 30/1000. Nah, sudah? Ini adalah beberapa jenis pecahan yang akan nanti kita gunakan. Kita lanjutkan, pecahan senilai atau ekuivalen. Jika pecahan A per B senilai dengan C per D, maka A per B sama dengan C per D itu adalah A kali D. Nah, ini A kali D itu akan sama dengan B kali C. Dikalikan silang ya. Hasilnya sama. Kedua pecahan ini pasti ekuivalen atau senilai. Cara lain bisa gunakan dengan cara menyederhanakan pecahan. Contohnya yang ini. Sebelum itu ya, ini langkah-langkah menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dengan cara penyebut dan pembilang dibagi dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Atau cara lainnya bisa gunakan EPB. Nah, nanti ingat EPB-nya ya. Dari pembilang dan penyebut kemudian dibagi keduanya. Kalau kita sederhanakan, nah bentuk ini, dan ini. Sebenarnya ketiganya ini adalah ekuivalen. Ya, bisa gunakan cara seperti ini atau dengan menyederhanakan. Kalau cara seperti ini berarti tinggal kalikan saja ya. Ini sama dengan 2/4.
Coba kalikan silang. 1 kali 4 itu apakah sama dengan 2 kali 2? 1 kali 4, 4. 2 kali 2 juga 4. Berarti ini senilai. Dah, begitu pula yang ini. Coba 2 per 4 dengan 3 per 6. Dah, kalikan silang. Jadinya 2 kali 6 sama dengan, nah ini, 4 kali 3. 2 kali 6 berapa? 12. 4 kali 3 juga 12. Atau juga bisa disederhanakan dengan cara pertama ini. Atau cari EPB juga boleh. Ini coret, coret sama-sama dibagi 3. Jadinya 1 per 2. Ini juga coret, coret sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Nah, ini sama, setengah. Ini juga setengah. Ini juga setengah. Di bentuk ini sama. Itu namanya pecahan senilai atau ekuivalen. Dah, kita masuk ke contoh. Tentukan apakah pecahan berikut senilai atau tidak. Kita bisa gunakan cara seperti ini. Dikalikan silang. Ya, kita tulis saja dulu 2 per 4. Itu apakah sama dengan 5 per 10. Ya, ini tinggal dikalikan. Ini dikalikan. Jadinya 2 kali 10 itu sama dengan 4 kali 5. 2 kali 10 berapa? 20. Terus 4 kali 5 juga 20. Sehingga sama. Berarti pecahan ini adalah pecahan senilai. Dah, kalau bentuk yang lainnya, misalnya bilangannya terlalu besar. Kalau dikalikan kan besar. Nanti bisa gunakan bentuk sederhananya. Ya, 2 per 4. Ini sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Jadinya di sini 1 per 2. Terus 5 per 10 juga sama-sama dibagi 5. Jadinya 1 per 2. Ini 1 per 2, ini juga 1 per 2. Sehingga kesimpulannya pecahan ini adalah pecahan senilai. Ini contoh yang A, ini contoh yang B. Yang B 3 per 5 dengan 5 per 8. Kita tulis saja. Dan 5 per 8. Kalikan silang tetap ya. Berarti 3 kali 8. Itu apakah sama dengan 5 kali 5. 3 kali 8 itu berapa? 24. 5 kali 5, 25. Nah, ini tidak sama ya. Sehingga pecahan ini adalah tidak senilai. Tidak senilai. Nah, seperti itu. Jadi tidak semua soal ya, jawabannya senilai. Ada beberapa yang memang sengaja dibuat seperti ini. Contoh yang lain, tentukan bentuk sederhana dari. Nah, ini bagian yang A. Ini bagian yang B. Dah? 16 per 12 untuk yang A. Kita bisa gunakan cara pertama dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Kita ambil dari yang terkecil, bagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8. Terus 12 bagi 2, 6. Masih bisa dibagi? Bagi lagi, bagi 2. 8 bagi 2, 4. Terus 6 bagi 2, 3. Sehingga jawabannya 3. Ini bisa dibagi lagi? Tidak ya. Sehingga bentuk sederhananya adalah 4 per 3. Sudah? Terus yang B. 36 per 42. Kalau ini sama dengan ini caranya, nanti lama. Ya. Nanti lama, ini bisa kalian cari EPB-nya. Ingat cara mencari EPB. Dengan pohon faktor juga boleh seperti ini ya. Bagi 2, 18. Terus bagi 2, 9. Terus bagi 3. 3. Terus lagi kalau 42 dibagi 2 berapa? 21. Terus dibagi 3, 7. Kalau cari EPB, cari yang sama tapi terkecil. Ya, sehingga EPB-nya ini adalah 2 kali 3. EPB-nya ini adalah 2 kali 3. Itu 6. Jadi tinggal dibagi 6 semuanya. 36 bagi 6, 6. 42 bagi 6, 7. Masih bisa dibagi? Tidak ya. Sehingga jawabannya adalah 6 per 7. Nanti mengkhusus tentang EPB dan KPK ada di video yang lain. Bisa ditonton. Dah, kita lanjut ke contoh soal yang lain untuk membandingkan pecahan. Cara membandingkan pecahan pertama lihat dulu penyebutnya, kemudian samakan penyebutnya. Bisa juga dengan cara mencari KPK-nya. Dah, setelah disamakan baru dibandingkan pembilangnya saja. Mana yang lebih besar berarti itu yang pecahan terbesar. Kita langsung masuk ke contoh yang A. Tentukan mana yang lebih besar antara 1 per 4 dan 2 per 5. 1 per 4 dan 2 per 5. Nanti kita jawab. Yang A
1/4 dan 2/5. Nah, kita samakan penyebutnya. Cara paling gampang menyamakan penyebut ya tinggal dikalikan silang. Sama seperti pecahan ekuivalen tadi. Ya, tinggal dikalikan silang. 5 kalikan semuanya ini, 4 kalikan semuanya ini. Sudah? Sehingga kita tulis 1/4, di sini kali 5, di sini juga kali 5. Jadinya 5/20. 2/5 juga sama. Dikali 4 kali 4. Jadinya 8/20. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dibandingkan saja pembilang. Kenapa pembilang? Karena penyebutnya ini sudah sama. Dah, 5 dan 8 mana yang lebih besar? Ya, lebih besar 8 ya. Sehingga jawaban akhirnya adalah 1/4 ya, lebih kecil dari 2/5. Atau mana yang lebih besar? Ya lebih besar 2/5. Dah, kita jawab yang B ya. Yang B dengan cara yang sama boleh ya, dengan cara yang sama 2/3 dan 3/4. Atau cari KPK nya juga sama ya, dikalikan silang ini saja karena bilangannya masih kecil ini ya. 2/3 ini kali 4, ini juga kali 4, jadinya 8/12. Terus kalau 3/4 ini kali 3, ini juga kali 3, jadinya 9/12 juga. Kemudian tinggal dibandingkan pembilangnya saja. Ini 8, ini 9. Mana yang lebih besar antara 8 dan 9? Lebih besar 9 ya, sehingga jawaban akhirnya ini adalah 2/3, lebih kecil dari 3/4. Atau jawabannya yang terbesar adalah 3/4. Sudah? Nah, kita akan belajar sekarang mengurutkan bilangan pecahan ya, dari terkecil. Ada beberapa cara ya. Bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa semua dengan cara menyamakan penyebut. Kemudian ke bentuk desimal juga bisa. Bentuk yang lainnya persen. Kemudian bentuk per mil juga bisa ya. Kita jawab yang ini. Jawab. Nah, kita samakan ke bentuk pecahan biasa ya. Karena kita bisa lihat penyebutnya ini, yang paling gampang kita ubah ke bentuk pecahan biasa ya. Langkahnya adalah cari dulu KPK 14, 7, 2, 3. Nah, sesuai dengan arahan ini ya. KPK 14, 7, 2, 3. 14 itu artinya 2 kali 7. Kalau KPK ya kalikan semua. Kalau yang sama, cari yang terbesar. Sehingga KPK dari ini di 2 kali 7 kali 3. Berarti jawabannya adalah 42. Berarti nanti cari bilangan yang dikalikan biar jadi 42. Ya. Kita mulai dari 9/14. Berarti 14 kali berapa biar jadi 42. Ini harus hafal perkalian ya. Berarti 14 kali 3. Ini juga kali 3. Jadinya 27/42. Nah, yang lain lagi 5/7. 7 kali berapa biar jadi 42? Ya, 7 kali 6. Berarti yang di atas juga kali 6. Berarti 5 kali 6 berapa? 30. Terus 7 kali 6, 42. Sudah. Bentuk lain lagi 5/7. Berarti 5/7 sudah ya. 5/7 sudah. Kita bentuk yang lagi satu, berarti bentuk 3/2. 3/2. Berarti 2 kali berapa biar jadi 42? Berarti 2 kali 21. Yang di atas juga kali 21. 3 kali 21 berapa? 63. 21 kali 2 berarti 42. Dah. Terus bentuk yang terakhir sepertiga. 3 kali berapa biar jadi 42? Berarti 3 kali 14 ya. 3 kali 14. Sehingga yang ini 14/42. Seperti itu. Kalau sudah sampai di sini, tinggal dibandingkan pembilangnya saja. Nah, pembilangnya ini. Sudah? Pembilangnya ini dibandingkan 27, 30, 63, 14. Karena diminta dari terkecil, berarti yang terkecil adalah 14. Ya, 14 itu adalah bentuknya sepertiga.
Terus 27 itu bentuknya 19. Sorry, kok 19 ya? Bukan 19. 14 itu bentuk, sorry, 27 itu bentuk lainnya itu dari pecahan 9 per 14. Dah. Terus 30 per 42 berarti 5 per 7. Terus yang lagi satu, 63 berarti 3 per 2. Sehingga jawabannya adalah ini. Sudah? Ini agak ketutupan ya. Ini jawabannya ini. Sudah? Nah, saya hapus sedikit dulu nih biar terlihat nanti. Tinggal dibandingkan saja. Ya, nanti jawabannya jangan dipakai bentuknya ini. Berarti yang dipakai itu adalah bentuk dari bentuk awalnya. Berarti yang pertama adalah ini. Terus yang kedua adalah ini. Yang ketiga ini. Yang keempat ini. Nah, tinggal ditulis saja itu ya. Kita masuk contoh yang nomor 5. Tentukan urutan bilangan berikut. Nah, kalau bentuk seperti ini ya, bisa kita ubah ke bentuk persen. Desimal juga bisa, per mil juga bisa ya. Kita jadikan persen berarti 0,65. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, 0,65 berarti dua angka di belakang koma, berarti 65 per 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 itu berapa? 100. Jadinya 65%. Sudah? Terus kalau 2 per 5, berarti 5 kali berapa biar jadi 100? 5 kali 20, karena kita mau jadikan per 100 ya. Berarti ini 40 per 100. Jadinya 40%. Sudah? Seperempat juga sama. Berarti 4 kali berapa? Kali 2, 5. Ini juga kali 2, 5. Jadinya 25 per 100. Jadinya 25%. Terus yang ini? Ya, sudah 2% ya. Tinggal diurutkan saja dari yang terbesar. Diminta dari terbesar berarti 65%, 0,65. Selanjutnya 40%, 2 per 5. Selanjutnya 25%, seperempat. Dan terakhir 2%. Nah, ini kebetulan sama seperti soalnya ya. Jawabannya itu dari terbesar. Sudah? Nah, kita akan belajar juga bagaimana mengubah bentuk pecahan. Dari desimal ke pecahan biasa ke persen, ke per mil. Sudah, ini nomor 6. Ini 6A, 6B, 6C, 6D. Kita mulai dari 6A. Bentuk dari 21 per 50. Ya. Oke, ini sorry. Ini bukan bentuknya ini ya. Bentuknya ini adalah 125 per mil. Ya, bukan ini. Kita ganti soalnya. Oke, kita fokus yang nomor A. Kita ubah dulu yang termudah. Jadikan persen dulu. Berarti ini kali 2. Ini juga kali 2. Jadinya 42 per 100. Jadinya 42%. Definisi persennya adalah 42%. Sudah? Kemudian dijadikan per mil. Berarti tinggal dikalikan lagi. 42 ini kalikan 10 per 100 juga kalikan 10 karena diminta per mil ya. Berarti jadinya 420 per mil. 400 tinggal ditambahkan saja 0 lagi 1. Kalau diantara persen ke per mil ya. Kalau dijadikan desimal, nah desimal ini ada kaitannya ke sini. 42 per 100. Berarti per 100 ada 2 angka 0, berarti jadinya ada 2 bilangan di belakang koma. Berarti 0,42 seperti itu. Kalau per 1000 berarti 3 angka. Ya, ini jawabannya 0,42. Sudah? Oke, kita coba yang nomor B. 0,165. Ya, 0,165. Ini bentuk yang lainnya bisa kita ubah menjadi 165 per 1000 karena ada 3 angka di belakang koma. Jadinya 165 per mil. Kita sudah dapat 165 per mil. Nah, ini kalau dijadikan persen, berarti hilangkan nolnya 1 ya. Di bawah hilang nolnya 1, berarti di atas isi koma 1. 16,5 per 100. Jadinya 16,5 persen. Ini 16,5%. Terus kalau dijadikan pecahan biasa, berarti sederhanakan saja bentuk ini.
Ya, sederhanakan saja bentuk ini, 165 sama 1000. Ya, sama-sama ini dibagi 5 ya. Misalnya 165 dibagi 5 berarti ini jadinya 33 per 200. Ya, 33 kali 5 berarti ini bentuknya 33 per 200. 33 per 200. Nanti bisa dicek ya, 165 ini dibagi 5, ini juga dibagi 5. Sudah? Kita coba lagi kalau masih bingung yang nomor C. Kita punya 15%. Nah, ini gampang sekali. Artinya 15 per 100. Dah, kalau ini dijadikan per mil jadinya 150 per 1000. Tambah 0 di atas, di bawah juga jadinya 150 per mil. Ini 150 per mil. Kalau dijadikan desimal, di desimal berarti ini tinggal dua angka di belakang koma, 0,15. Ini 0,15. Kalau dijadikan pecahan biasa, oke, pecahan biasa tinggal disederhanakan saja. Berarti ini sama-sama dibagi 5, jadinya 3 per 20. Ya, 3 per 20. Sudah? Kita yang terakhir, selesaikan yang nomor D. 125 itu ya, 125 per mil. Itu artinya 125 per 1000. Dah, kalau mau dijadikan persen, berarti ini hilangkan nolnya 1, berarti di atas ada koma, jadinya 12,5 per 100. Jadinya 12,5 persen. 12,5 persen. Dah, kalau mau dijadikan desimal per 1000, ya, berarti ini 1000 kan ada 3 nolnya. Berarti jadinya ada 3 angka di belakang koma. Nah, 0,125. Terus kalau dijadikan, nah ini kalau disederhanakan ya, untuk memperoleh pecahan biasa, berarti 125 per 1000. Nah, ini sama-sama dibagi 125 itu bisa ya. Ini jadinya 1 per 8. Nah, ini adalah pecahan khusus ya, yang bentuk seperti ini. Coba 1000 bagi 125 itu hasilnya adalah 8. Sehingga bentuk ini adalah 1/8. Sudah? Jadi, selesai sudah untuk mengubah bentuk pecahan. Kalau masih bingung, silakan diulang lagi video ini dan harus lebih banyak latihan soal. Nah, latihan soal. Tidak cukup untuk ini saja ya, diulang lagi dan diulang lagi, di buku banyak juga. Sudah? Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya dan terima kasih.